Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tentang hasil PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever menjalankan kegiatan operasionalnya dengan sangat baik tanpa mengabaikan kualitas produk. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 5 kelompok, yaitu ada namanya saya pribadi sendiri, nama saya Andri Setiawan, NPM 2021 445029. Terus ada Naila Tutatskiyah dengan NPM 2021 445056. Ada Raiza Nurfadli dengan NPM 2021 445091. Dengan ada juga Rival Fadilah dengan NPM 2021 445077. Ada juga M. Rizky Ardiansah dengan NPM 2021 445025. Selanjutnya, PT Unilever Indonesia Tbk bergerak dalam bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Yang kedua, ada portofolio perusahaan mencakup banyak merek yang dicintai dan terkenal di Indonesia seperti Pepsodent, Pond's, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, dan sebagainya. Dan ada yang ketiga adalah perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. Next, visi dan misi dari PT Unilever yaitu adalah visi menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan yang berlandaskan tujuan mulai purpose-led dan mampu bersaing di masa depan. Misi dari PT Unilever Indonesia yaitu adalah meningkatkan vitalitas hidup. Hal tersebut dilakukan dengan cara memahami pelanggan dengan memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakaiannya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. The next, sejarah singkat Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hal penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya yang lebih dari 190 negara. The next, sejarah singkat PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia terdiri pada 5 Desember 1933 sebagai Yeps Fabricant and Unilever dengan Akta No. 33 yang dibuat oleh Tuan A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, dengan Akta No. 171 yang dibuat oleh notaris Nyai Kartini Mulyadi tertanggal 22 Juli 1980. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta No. 92 yang dibuat oleh notaris Tuan Mudofir Hadi SH tertanggal 30 Juni 1997. Nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Perusahaan bergerak dalam bidang produksi sabun, deterjen, margarin, minyak, sayur, dan makanan terbuat dari susu, es krim, makanan, dan minuman dari teh, dan produk-produk kosmetik. The next, Budaya organisasi PT Unilever Indonesia Tbk. 1. Memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. 2. Suasana kantor terkesan antik dan anggun, serius dan seragam yang rapi, suasana hening dengan irama klasik. 3. Para manajer bekerja dengan tekun, budaya memperbaiki diri untuk meningkatkan kompetisi, menjadikan budaya organisasi Unilever menjadi kuat. 4. Ruang rapat tersusun rapi, formal, bersih, dan anggun. Penciptaan suasana kerja akan mendorong kinerja karyawan lebih baik. 5. Suasana rapat jarang terjadi konfrontasi, langsung namun digunakan sebagai sarana pemberitahuan keputusan perusahaan dan informasi-informasi. 6. Budaya menciptakan produk yang bermutu atau berkualitas adalah hal yang utama agar suatu organisasi dapat bersaing dan unggul dalam persaingan global. 7.
Budaya hidup sehat dengan fasilitas kesejahteraan karyawan. Di antaranya adalah ruang penitipan bayi dan sarana olahraga gym. Struktur organisasi. Untuk mencapai tujuan dan misi perusahaan, suatu perusahaan memerlukan struktur organisasi agar aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar. Struktur organisasi ini berguna agar garis wewenang dan tanggung jawab dalam perusahaan jelas, sehingga pengawasan atas kegiatan-kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Berikut adalah struktur organisasi PT Unilever Tbk Indonesia, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang ini Dewan Komisaris, Herman Baksi yaitu Presiden Komisaris, Alexander Stephen Rusli jadi Komisaris Independen, Alisa Wahid jadi Komisaris Independen, Deborah Herawati Sadraj menjadi Komisaris Independen, Fauzi Iksan menjadi Komisaris Independen, Ignatius Jonan menjadi Komisaris Independen. Yaitu Komite Audit yaitu Alexander Stephen Rusli menjadi Ketua Chairman, Dwi Martani menjadi anggota, Haryanto Sahari menjadi anggota, Nita Sokolastika Ruslim menjadi anggota. Komite Nominasi dan Remunerasi, Ignatius Jonan, Ketua Chairman, Herman Baksi menjadi anggota, Aditya Arisutio menjadi anggota. Di sini saya akan membacakan slide 13, yaitu Member Director of Supply Chain. Ada Suwandio Putra, Zulfakar Ali, Endra Supriyanto, Roland Polaroid, Wakas Zahir. Dan ada Member Director of Customer Development, ada Elvi Emilia Zurfiana, Iksar Sahansah, Diko Handono, Enji Kolose, Mona, Ignatius Evan Rikianto, dan AB Syamkumar. Dan di sini ada other member, ada Dita Nindria Kibradiman, Asir Segura Jiregui, dan Asri Aldino. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan, yaitu selalu bekerja keras atas dasar integritas, memberikan dampak positif, bekerja dengan orang lain, menetapkan aspirasi, komitmen yang berkesinambungan, standar tertinggi dalam etika perusahaan, memberikan pelayanan yang unik dan efektif. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang kemampuan inovasinya. Yang pertama, PT Unilever Indonesia melakukan sejumlah strategi dan inovasi untuk mendobrak daya beli masyarakat. Yang kedua, research analis Sekuritas Rifki Ramadan mengatakan perseroan telah melakukan sejumlah inovasi di tengah melemahnya daya beli, salah satunya pada aspek harga dan kemasan. Yang ketiga, inovasi lainnya adalah pada segmen es krim, di mana perseroan membuat rasa baru untuk menjaga pertumbuhan penjualan es krim Walls. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan produksi. Yang pertama, PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi barang konsumsi. Yang kedua, PT Unilever Indonesia membutuhkan strategi sistem informasi serta bantuan information teknologi atau yang disingkat IT untuk memberikan support bagi proses bisnisnya agar dapat bertahan dan bersaing dalam dunia modern. Yang ketiga, strategi sistem informasi beserta IT yang hendak diterapkan disesuaikan dengan visi dan misi, strategi, serta kebutuhan perusahaan. Dalam upaya menghasilkan strategi sistem informasi beserta IT bagi PT Unilever Indonesia. Yang keempat, dilakukan analisis menggunakan perencanaan strategi informasi. Saya, Nayla Tutatskia, akan membacakan slide selanjutnya. Di bawah ini ada beberapa direktur yang terdapat dalam perusahaan Unilever. Yang pertama ada Presiden Direktur, ada Direktur Human Research, ada Direktur Foods and Refreshment, ada Direktur Beauty and Personal Care, ada Direktur Integrated Operations, ada Direktur Home Care, dan Direktur Finance. Di bawah Direktur of Human Research terdapat
Yang pertama ada Head of HR BPCD and TNP-LED. Yang kedua ada HR BPG and CA. Yang terakhir ada Head of HR BP for Marketing and Learning LED. Di bawah Director of Foods and Refreshment terdapat Head of CCBT Foods and Beverage, ada Head Marketing Ice Cream, ada Head of Innovation Foods and Beverage, dan juga ada Head of Food Solution Indonesia. Dan di bawah Direktur Beauty and Personal Care terdapat CCBT Leader Skin Cleansing and Baby, ada CCBT Lead Hair, ada CCBT Leader Oral Care, ada CCBT Leader Skincare, dan juga ada BUH Masstige. Selanjutnya ada member dari Director of Finance. Di bawah ini ada Head of Finance BB, BPC and Home Care, ada Head of Corporate Controller and Investor Relation, ada Head of Supply Chain Finance, ada Head of FET and Corporate Finance, ada Head of BB Finance Foods and Refreshment, ada Head of Supply Chain Finance, ada Head of Business Transformation, dan juga Head of IT Indonesia. Sedangkan di bawah member Director of Integrated Operation terdapat Head of E2E Sync Program, ada Head of Customer Experience, dan juga Head of Planning and SNOP. Dan di bawah Director of Home Care terdapat Head of CCBT Fabric Expert, dan juga Head of Dishwash and HC Innovation. Selain dari direktur-direktur tersebut terdapat other membersnya, yaitu CMI Lead BPC Indonesia and UEI, ada Head of CEAA Deploy Skin Cleansing and Oral Care, ada Head of Skin Cleansing R&D SEAA, ada Head of Oral Care and MCOE R&D, ada juga CMI Lead BPC Indonesia and UEI, ada Head of Media, ada Head of General Communication, dan juga Head of CMI BPC SEAA and Indonesia. Selanjutnya ada audit internal. Di bawah ini ada Director and Corporate Secretary General Counsel, ada Director Customer Development, ada Director Supply Chain, ada VP Modern Trade and E-commerce, ada VP Distributive Trade. Member dari Director and Corporate of Secretary General Counsel ada Head of Legal. Sedangkan member dari VP Modern Trade and E-commerce ada Head of Hypermarket and RTM, ada juga Head of MT Alpha Group. Sedangkan di bawah member VP Distributive Trade terdapat Head of Regional Customers GT Java, dan juga Head of National LMT. Ketahanan rantai pasokan. Untuk dapat memenangkan persaingan, maka perusahaan harus dapat menyediakan produk murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memiliki kemampuan seperti beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Strategi manajemen sumber daya manusia. Teknik manajemen SDM PT Unilever terbagi menjadi 3 hal, yaitu pengadaan, yaitu proses rekrutmen dan orientasi seperti program latihan kerja yang telah dijelaskan di atas. Kedua, penggunaan, yaitu proses sinkronisasi antara kemampuan sumber daya manusia dengan tugas apa yang akan menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang ketiga, pemeliharaan, yaitu bagaimana PT Unilever menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan juga dapat merasakan puas bekerja bersama PT Unilever. Strategi manajemen pemasaran.
Strategi-strategi yang ditempuh PT Unilever ini sangat baik dalam dunia usaha sehingga kendala dan masalah yang dihadapi sangat sedikit dan tidak menjadi masalah besar dalam perusahaan sebesar ini. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan PT Unilever yaitu: pertama, periklanan, kedua, promosi penjualan, ketiga, hubungan masyarakat dan publisitas, yang keempat, penjualan secara pribadi, yang kelima, pemasaran langsung. Sangat baik dalam dunia usaha sehingga patut ditiru perusahaan lain di samping kualitas yang bagus. Terima kasih yang udah menonton di video kami. Mohon maaf apabila ada salah kata di omongan moderator ataupun pengeditan yang kurang bagus. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelompok 6. Terima kasih.